Labu. Wassalam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan berdua memimpin doanya. Untuk Ananda semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apakah sebelum pergi sekolah tadi udah sarapan? Belum, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk kita absen terlebih dahulu ya. Afrika Febriani, Aga Mirza, Ahmad Rifai, Ahmad Zaki Maulana, Sakit, Aldi Lutfi, Atika, Alfa, Chelsea, Cinta, Linda, Fadil, Habib, Hafiz, Laura, Muhammad Arsyad, Muhammad Fahri Fuji, Muhammad Fahlan, Mutiara, Nadiatul Khairat, Ozi, Sultan Zahra, Siti Rehana, Mirza Razik. Ada satu orang Ananda yang sakit. Nah, semoga Anda Najla belum disembuhkan. Najla Izzati Taskia sakit. Ada orang yang sakit. Nah, semoga mendapat teman Najla bisa masuk pelajaran. Dan kita akan masuk pada materi.
Ika. Dari hal lain kita harus memakai etika dalam bergaul dengan teman kita. Agar terjadi hubungannya harmonis, kita perlu membina diri secara sehingga nanti terciptanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, jauh dari berlicu dengan masyarakat. Selanjutnya apa itu pergaulan? Anda tahu apa itu pergaulan? Apa itu pergaulan? Dan pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau pergrup berkelompok. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, baik anggota kelompok tersebut yang menimbulkan pengaruh yang negatif ataupun pengaruh yang positif. Kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun dalam perkembangan kita. Kalau dalam negatifnya seperti apa? Pergaulan bisa membawa kita atau bisa menjerumuskan kita ke tempat yang salah. Contohnya yang untuk laki-laki, kita biasanya tidak pernah merokok. Terus kita dapat teman lah di sekolah. Rokok. Dibawa kita untuk merokok. Dan kalau yang untuk perempuan, biasanya kita tidak pernah melepas hijab. Seketika kita berteman dengan teman itu, kita sudah melepas hijab saja, sudah memakai celana yang sempit. Itu pergaulan yang membawa kita ke yang negatif. Contoh pergaulan yang membawa kita ke yang positif itu apa? Membawa Sholat. Membawa kita sholat mengaji. sholat, mengaji. Bukan. Lagi, Benar kok. lagi. Tidak dibawanya kita tuh cabut. Dan di sini yang suka cabut. Ada. Cabut ketika jam pelajaran kosong. Ada. Ada. Sawah Bu. Dan pengaruh negatif itu maksudnya adalah bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku pada anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti minum minuman keras, kecanduan obat-obatan, Ganjo. kriminalisasi, gilo, batenju, kerajo, Malia. pacaran bebas. Itu. Nah, kalau di sekolah kita ini kan tidak dibolehkan untuk berpacaran, tapi ada sebagian dari anak-anak yang melakukannya, ada kan? Ada Bu. Nah, itu pergaulan dari segi negatifnya itu. Terus Tidak perlu itu ditiru. Kayak kumpul kebo, kita tahu kumpul kebo? kumpul bersama-sama. Tahu kumpul kebo? Ayo. Berkumpul bersama-sama berlawanan jenis. Itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Itu pun pergaulan yang negatifnya. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama, pendidikan dan nilai moral. Pendidikan dari keluarga dan sekolah sangat
misalnya anak yang broken home, nggak ada tempat untuk mengadu. Carilah someone tempat mengadu. Tahu someone? Seorang kawan jenisnya yang mengadu. Karena apa? Karena dia broken home. Dan jika berada di lingkungan yang positif, maka perilaku yang muncul biasanya lebih etis. Misalnya keluarganya harmonis saja, teman di sekolahnya baik-baik saja, tidak ada yang cabut, tidak ada yang merokok, pokoknya tidak ada lah yang melanggar aturan. Tak dah. Yang ketiga, media dan teknologi. Media dan teknologi. Konten dari media sosial, televisi, film, dan internet bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap apa yang dianggap normal atau tidak normal atau tidak baik. Dan biasakanlah kalau Ananda memakai media sosial, HP, Facebook, apalah sosmed itu, biasakan gunakan untuk yang baik-baik, yang sewajarnya aja. Jangan post-post tidak menunjukkan. Melihat tuh yang baik-baik, cari informasi tentang pelajaran. Jangan nonton yang tidak, nonton yang lain-lain. Jangan main game. HP gunanya main game. Pulang sekolah lempar tas main game. Kamar, di kamar. Alah, tidur. Itulah yang akan menjerumuskan ke tempat yang salah. Nikmat ya nikmat untuk diri sendiri. Tapi kedepannya Anda tidak tahu bagaimana nanti nasib Anda. Dan selanjutnya agama dan kepercayaan. Ajaran agama yang sering menjadi pedoman etika seorang dalam bertindak dan bergaul. Nilai-nilai seperti kehormatan sesama, kejujuran, berkata jujur. Selanjutnya kepribadian dan emosi. Di mana karakter pribadi kita seperti sabar, mudah marah, egois, itu dapat mempengaruhi kita dalam bergaul. Kalau egois Pak, kalau misalnya kita egois saja, bagaimana itu pergaulan kita sama teman kita? Maka tidak sejalan. Kalau marah-marah aja, misalnya kita dalam pertemanan itu marah juga bilang apa yang akan terjadi dalam pertemanan awak? Hancur. Dan yang keenam, tekanan teman sebaya. Terkadang seseorang itu perilaku teman-temannya dan ingin diterima dalam kelompok. Ada enggak? Ada enggak di sini yang begitu? Ada, Bu. Saya harus begini soalnya sintiolnya begini. Saya harus contoh saja. Saya sekolah tuh harus pakai sepatu naik lah soalnya sintiol saya sepatunya Vans, Candela. Nah, untuk selanjutnya pribadi ini bisa berdampak positif dan negatif tergantung jenis tekanannya. Misalnya Ananda tuh dari keluarga yang biasa saja. Terus geng atau sosial Ananda tuh orang kaya lah. Mungkin lah kita mengikuti gaya mereka. Jadi kita harus biasa saja. Dalam bergaul itu kita harus biasa saja. Selanjutnya
Yang pertama, pahami nilai moral dan norma yang berlaku. Di mana pelajari dan pahami nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang berlaku di lingkungan pergaulanmu. Yang kedua, nilai seperti kejujuran, sopan santun, saling menghargai, dan tanggung jawab menjadi dasar etika yang baik. Kita harus bertanggung jawab kalau kita dalam pergaulan, dalam pertemanan kita, apa yang terjadi dalam pertemanan kita harus bertanggung jawab. Dan selanjutnya, gunakan empati dan rasa hormat. Cobalah memahami perasaan dan sudut pandang temanmu. Yang kayak yang bilang tadi, jangan egois dalam pertemanan. Jangan ego kita saja yang dikedepankan. Sudah mengerti? Selanjutnya, perlakukan teman sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ada di sini yang ada di sini saya ingin diginikan, tapi dari diri anda sendiri tidak teman anda. Itu yang dinamakan egois. Selanjutnya, komunikasi yang baik dan sopan. Gunakan kata-kata yang santun, nada bicara yang tidak menyinggung, dan menghindari gosip atau menyebar fitnah. Biasanya terjadi pada yang berat. Wah. Ya kan? Yo. Nah, etika pergaulan sangat dipengaruhi oleh cara kita berbicara dan menyampaikan pendapat. Misalnya di sini, Nadia curhat, bercerita lah kepada Mika. Cerita kepada Mika. Jadi Mika ini diceritakannya lah sama Alfa. Tapi Mika ini menceritakan kepada Alfa ini di tempat tambahnya. Cara-caranya yang lain. Nah, itu kan? Itu adalah etika dalam pergaulan yang mempengaruhi, yang bukan cara bicara kita yang akan mempengaruhi bagaimana pergaulan kita nantinya. Dan selanjutnya, pahami nilai dan norma yang berlaku. Maaf, selanjutnya konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jangan hanya bicara soal etika, tetapi juga tunjukkan melalui tindakan. Jadi teman yang bisa dipercaya dan tidak bermuka dua. Yang keenam, selanjutnya ikuti aturan sosial, di mana disepakati di dalam suatu kelompok pertemanan kita. Biasanya aturan itu disepakati secara bersama, menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri, menyesuaikan diri kita tanpa kehilangan jati diri kita adalah bagian dari etika sosial dalam pergaulan. Dan Bapak ingin bertanya, sekarang manfaat dari etika pergaulan. Pak I, manfaat dari etika pergaulan apa? Teman. Aldi, manfaat dari etika pergaulan Aldi? Menambah pergaulan. Udah, tadi udah menjawab oleh si Pak I. Apa manfaat dari etika pergaulan? Pak Aldi? Chelsea, apa Chelsea? Apa manfaat dari etika pergaulan Chelsea? Ya, pertemanan. Udah, bagi. Nah, kita mudah dipercaya
Dan manfaatnya meningkatkan kualitas persahabatan. Etika membuat hubungan pertemanan menjadi lebih sehat, kuat, dan saling menghargai. Teman akan merasa nyaman, teman akan merasa dihargai. Teman akan aman, rasa aman bersama kita. Kalau dia tuh ada rahasianya yang akan disampaikan kepada kita tuh dia akan merasa dijaga. Aman rasanya menyimpan rahasia dan rasanya tak terbuka rahasia. Yang kedua, hindari konflik dan kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang sopan dan sikap yang baik, konflik bisa diminimalkan. Maka orang bu. Nah, ini etika pergaulan yang harus kamu ketahui. Yang pertama, ketika kamu ditraktir temanmu, jangan pernah memesan yang mahal. Dan ketika kita ditraktir oleh teman kita, misalnya teman kita tuh ulang tahun, terus kita ditraktir sama teman kita, jangan kita pesan yang lebih mahal daripada yang pesannya. Itu ada etika dalam pergaulan. Selanjutnya, ketika temanmu menunjukkan foto di HP-nya, jangan menggeser ke kiri dan ke kanan. Kan ada tanda info. Sudah diperlihatkan satu foto, geser belah kiri, geser belah kanan. Yo, selamat yo. Sampai sana. Dan selanjutnya, ketika temanmu membuat kesalahan, jangan mengingatkannya di tempat umum. Misalnya, dari kejujuran. Ananda pergi ke warung jajan. Adalah teman Anda yang ngambil makanan, nampaklah tak dibayar. Jangan di situ Hoi, tak bayar mah. Jangan ditampilkan di buku iklan. Lalu kawan lah. Mereka di kelas. Itu jauh dulu. Ada tuh kasusnya di sini. Baru jauh. Bila di kelas, Ada di makanan, Udah jauh itu. Udah jauh itu. tanyakan. Bilangnya jangan di tempat umum, panggil. Cara empatnya, nah, selanjutnya jangan memaksa temanmu selalu ada untukmu. Apa bu? Jangan memaksa temanmu untuk selalu ada untukmu. Mantap ya kamu. Jadi Dan kita tidak boleh memaksa teman kita selalu ada. jangan di kita. memaksa untuk berbuat. Kenapa? Mereka juga ada keluarga Yo. yang akan Nanti mereka perhatikan. Ada juga yang lain-lain yang akan mereka kerjakan. Mungkin kita aja yang mau diperhatikan. Jadi jangan egois dalam teman. Hindari membalas chat seorang dengan PY atau G. Jaro. Tinggi. Misalnya teman kita, Tuang. Ada bu. misalnya Ye. Albi chat sama Hadir. P. Enggak perlu gede. Iya, jadi rekam PS. Ye. Dulu. Jadi tak kuliah dalam bahasa Indonesia tak kuliah sande-sande dalam bahasa Indonesia. Tulang. Itu akan menyakiti perasaan orang. Tulang. Imam di. Azab kali. Mempunyai sikap yang menghargai, mau dimengerti. Dan jangan ibu dulu. Yang cerita di belakang. Dan mempunyai sikap yang menghargai dan dimengerti dan menghormati sesama.
Habis Ya. belajar. Selanjutnya Di olahraga. Ibu ada video. Ya. Ada video. Nah, Ibu akan kasih kepada Nanda untuk menonton video tersebut. Nanti setelah video tersebut Ibu tayangkan, Ibu akan berikan pertanyaan jawab. Bayulah terbau. Inilah. Iko melakukan merasa kebesaran. Oh, putih. Iya. Iya, iya. Saya bersuara. Ah, di. Saudara Nanda, Ang balik sini pulang sekolah banyak. Benar lah. Itu dia aku. Bukti dulu jujur bu. Apa namanya itu? apa yang dilakukan mereka? Gosip, bangun jiang. Kurang bang. Halo tuh. Oh. Enggak sih.
Bedain konten. Sudah selesai teman-teman. Masa? Nanti ya sih. Lanjutnya. Apa yang dapat disimpulkan dalam video yang telah Ibu tayangkan tadi? Coba perhatikan suaranya.
Coba keraskan suaranya. Apa yang dapat Ananda simpulkan dari video? Tidak boleh mengecilkan teman. Ya. Apa lagi? Ulang ujian. Tidak boleh membuka privasi teman. Apa lagi? Apa? Tidak boleh menyebarkan fitnah. Apa lagi? Apa? Tidak boleh bergosip atau bergunjing. Nah, apa lagi? Apa lagi? Nah, misalnya dari video tadi, setelah mereka melakukan hal-hal yang demikian, apa yang mereka lakukan? Minta maaf. Habis itu bertanggung jawab nggak dia? Apa yang mereka lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Apa lagi? Mengajak dia untuk berteman kembali. Dah, jadi ulang kembali etika pergaulan. Etika pergaulan dalam teman sebaya itu, di mana kita harus berperilaku sopan santun, saling menghormati antara sesama kita, walaupun berbeda agama. Dan kita tidak boleh mengucilkan teman kita, membuli, memfitnah, berkata-kata yang tidak sopan, mencela mereka. Tentu etika adalah pertemanan. Dan coba Anda keluarkan kertas satu lembar. Kembali Anda mengeluarkan kertas satu lembar. Coba simpulkan lagi. Apa itu etika dalam pergaulan? Kertas satu lembar. Nah, Ibu ada kuis. Ya, Ibu ada kuis. Kuis pertama. Jawab aja kuis pertama. Jawab aja lagi bikin. Apa yang harus kamu lakukan jika temanmu sedang berbicara? Mendengarkan. Ya. Apa yang harus kamu lakukan jika temanmu sedang berbicara? Sudah. Yang kedua, jika ada teman yang berbeda pendapat, denganmu, sebaiknya kamu, misalnya dalam suatu kelompok mengerjakan diskusi, jika temanmu mempunyai pendapat yang berbeda denganmu, kamu harus, Menjelaskan. sebaiknya kamu harus jika ada teman yang berbeda pendapat denganmu, sebaiknya kamu Berbagi. coba Ananda sebutkan perilaku etis dalam pergaulan. Etis berapa? Etis itu yang sewajarnya dalam pergaulan. Berapa yang dapat?
Dua. 20. Bikin 4 kelompok. Bikin 4 kelompok. Berapa ada 20 orang. Bikin 4 isinya 5. Gitu kan ada. Awas saya situ lah. Kok ada pakai Singko angkot. Sil. Bu, beli habis sih, Bu. Kita bikin 4 kelompok. Silakan Anda kerjakan soal yang dari pertanyaan di depan. Kerjakan per kelompok. Gak usah bikin soal jawabannya di HP. Itu soal apa? Ya, ini kuis. Jawabannya sih, Bu. Apa? Miskin deh, tiga. Ya, kerjakannya satu kelompok. Berarti satu kertas. Satu kertas, satu kelompok. Yang isi itu bersama. Carinya sama. Bila kelompok. Gawe ga.
Bu, sip, bu. Pergantian. Kesempatan. Kerjakan HI. Udah hidup, Bu. Enggak. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan di depan. Sudah dikumpulkan. Dan sekilas lagi, Ibu pengen Ananda semua menyimpulkan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Coba disimpulkan secara kelompok satu-satu. Tidak untuk bicara apa materi Aku agak baik. Menghargai yang ngomongin sukai. itu yang tidak menghargai tadi. Tidak. Bu, membahas materi tentang etika. Etika itu yang tidak kamu terapkan. Menghargai kenapa? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada SPK untuk Anda semua. SPK? Coba berdiri semuanya.
Dan cluenya kerjakan apa yang ibu katakan. Pegang apa yang ibu katakan, jangan pegang apa yang Aku bilang. ibu lakukan. Ya. Ini dari kelas. Dan kata Bu Guru, pegang mata. Mata-mata. Jadi sama. Tika, kamu salah. Tika salah lu itu lagi lagi. Kata Bu Guru, pegang pundak. Bang, sing. Kata Bu Guru, pegang telinga. Telinga. Kata Kaki. Bu Guru, pegang kepala. Kepala. Budak. Kaki, lutut kaki. Pelajaran untuk pagi hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata ibu guru pegang. Kata ibu guru orang dia.